Selamat pagi, Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Mari saudaraku, sebelum kita mengerjakan segala sesuatu aktivitas kita sepanjang hari ini, kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Saya akan membacakannya ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Untuk menghasilkan buah, kita harus bersedia mati terhadap keinginan diri sendiri. Dalam ayat ini, Yesus menggunakan ilustrasi biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati agar bisa tumbuh dan menghasilkan banyak hasil. Saudaraku, hal ini berbicara tentang pengorbanan dan penyerahan diri. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah contoh utama dari ayat ini. Ia datang ke dunia bukan untuk hidup bagi dirinya sendiri, tetapi untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib agar banyak orang diselamatkan. Kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru bagi semua yang percaya kepadanya. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan prinsip yang sama. Kita tidak dipanggil untuk hidup hanya demi kenyamanan atau kepentingan pribadi, tetapi untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan dan sesama. Mungkin ini berarti menyerahkan impian kita, melepaskan ego, atau berani melayani dengan rendah hati. Ketika kita bersedia mati terhadap diri sendiri dengan menanggalkan kesombongan, keegoisan, dan dosa kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidup kita untuk sesuatu yang lebih besar. Saudaraku, seringkali kita takut kehilangan sesuatu jika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Namun, justru dalam penyerahan itulah kita menemukan hidup yang sejati. Ketika kita rela memberikan diri kita bagi Kristus, kita akan mengalami kepenuhan hidup yang hanya bisa datang darinya. Saudaraku, hari ini, mari kita merenungkan, apakah masih ada hal-hal dalam hidup kita yang menghambat pertumbuhan rohani kita? Apakah kita bersedia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan agar hidup kita dapat memuliakannya? Amin. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu, agar hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.